Hello Agripreneurs, kali ini kita jalan-jalan lagi yuk ke tempat yang segar, bersih, di mana sungainya jernih dan penuh ikan. Gak cuma itu aja, budidaya mina padinya pun gak kalah menarik. Tapi sebelum lanjut lagi, kalau kamu tertarik dengan informasi seputar dunia agribisnis, klik subscribe dan aktifkan notifikasinya. Biar kamu bisa tahu lebih dulu video terbaru inspirasi agribisnis yang selalu menarik dan bermanfaat. Lokasi sungai jernih ini ada di Desa Ponggok, Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah. Di sini memang terkenal dengan sumber mata airnya yang sangat melimpah. Dan juga ada sejumlah umbul yang terkenal sebagai destinasi wisata. Air di sini juga dijadikan sumber untuk memproduksi air minum kemasan. Gak cuma umbulnya aja nih yang terkenal, ikan nilanya pun cukup kondang, nila larasati. Ikan nila berkualitas ini berasal dari PBIAT Janti. Sekarang kita lihat budidaya nila yang berada di sungai sepanjang 100 meter dan lebar sekitar 5 meter. Sungai ini dibagi menjadi petak-petak dengan panjang sekitar 20 meter. Menurut informasi, tiap petak ditabur bibit ikan nila sekitar 1 ton dan hasil panennya bisa mencapai 20 ton ikan. Awalnya, sungai ini bukan sungai yang bersih seperti sekarang ini. Tentu aja kondisi sungainya seperti sungai lainnya, sampah menumpuk di setiap sisi sungai. Agar sungai terawat, perlu dilakukan pembersihan sampah dan yang paling penting, edukasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai. Hasilnya, sungai ini menjadi produktif dengan hasil ikan yang melimpah. Pemanfaatan sungai dan ditunjang penataan yang baik, wisatawan pun berdatangan untuk menikmati dan membagikan momen berharganya di media sosial. Tak heran kalau tempat ini sempat viral di dunia maya. Meski ada di lingkungan resto, pengunjung gak diwajibkan memesan makan atau minum. Cukup membeli pakan seharga Rp10.000. Pengunjung bisa bebas menikmati sensasi memberi pakan ikan di sepanjang sungai. Yang gak kalah menarik juga, persawahan di depan resto. Ada budidaya mina padi yang terlihat baik pertumbuhannya. Dipelihara ikan nila merah untuk produksi bibit. Di saat umur tanaman padi yang hampir menjelang panen, kamu bisa lihat ikan nila masih cukup kecil. Dan ukurannya merupakan ukuran benih yang akan ditebar pada kolam yang lebih besar. Polanharjo ini terkenal dengan nila larasati yang unggul. Nila ini berasal dari benih ikan nila merah hibrida larasati dari Satker PBIAT Janti, Klaten, Jawa Tengah. Kita lihat deskripsinya ya. Berdasarkan SK pelepasan Menteri KKP, untuk benih ukurannya 3-5 cm. Panjang total benih 4,7-4,9 cm. Dengan panjang standar 3,6-3,8 cm, di mana panjang standar per tinggi badan PS per TB 2,43-2,55. Lalu, kita lihat warnanya yaitu merah. Ketika dilakukan budidaya, nilasa ini punya survival rate SR 87,37% plus minus 3,93%. Feed conversion ratio atau FCR-nya baik, yaitu 1,3 sampai 1,38 plus minus 0,1. Sekarang kita jabarkan deskripsi benih ikan nila larasati untuk karakter fisiknya. Warna punggungnya merah hingga orange, untuk warna perut putih kemerahan, dan warna overculum kemerahan. Umur benihnya 22 hari, bobot minimal pendederan di kolam air tenang 3,57 sampai 4,25 gram. Kita lanjut lihat tanaman padinya. Tanaman padi ini merupakan varietas Sintanur, varietas padi aromatik. Banyak petani yang masih kesulitan mencari varietas lokal rojo lele. Oleh karena itu, mereka beralih menggunakan varietas Sintanur. Varietas Sintanur punya karakteristik yang cukup mirip dengan rojo lele. Bulir padi gemuk dan keragaan tanaman tinggi. Biar lebih jelas, kita lihat deskripsinya ya. Umur tanaman lumayan panjang kalau dibandingkan dengan varietas genjah yang disukai petani, yaitu 115-125 hari. Bentuk tanamannya tegak, dengan tinggi tanaman 115-125 cm. Tinggi tanamannya juga tergolong di atas rata-rata padi yang banyak ditanam petani saat ini. Dan anakan produktifnya 16-20 batang. Sekarang kita lihat warnanya. Warna bagian tanaman dilihat ketika pertumbuhan vegetatif maksimal ya, jadi bukan saat menjelang panen.
Untuk warna kakinya hijau, warna batang juga hijau, di mana warna telinga daun tidak berwarna. Warna lidah daunnya pun juga tidak berwarna. Muka daun kasar, warna daunnya hijau. Kalau kamu lihat keragaman tanaman saat pengambilan gambar ini, tentu sudah tidak mencerminkan warna tersebut. Lalu, posisi daunnya tegak sampai miring. Daun bendera juga tegak. Bentuk gabahnya sedang. Jika dibandingkan dengan varietas baru terlihat lebih gemuk. Warna gabahnya kuning bersih, kerontokan sedang, dan kerebahan agak tahan. Dari pengamatan di lapangan, musim tanam dengan curah hujan tinggi sangat rentan rebah. Terlebih kalau tanaman tidak diberi pemupukan yang berimbang. Untuk karakter nasinya istimewa. Tekstur nasi pulen dengan kadar amilosa 18% dan indeks glikemik 91. Nasinya diminati karena pulen dan wangi. Tak heran jika varietas ini dijadikan alternatif selain varietas Rojo Lele. Varietas ini punya ukuran gabah yang besar, sehingga bobot 1000 butir 27 gram. Rata-rata hasilnya 6 ton per hektar, dengan potensi hasil 7 ton per hektar. Kalau lihat angka itu tentu tidak istimewa, karena memang bukan hasil produktivitas tinggi yang menjadi jualan utama dari varietas ini. Karakter yang gak kalah penting yaitu ketahanan terhadap hama dan penyakit tanaman. Sintanur tahan terhadap wereng coklat biotipe 1 dan 2, namun rentan terhadap wereng coklat biotipe 3. Kemudian tahan terhadap hawar daun bakteri strain 3, rentan terhadap strain 4 dan 8. Nah, sifat khusus ini yang menjadi keunggulan utamanya. Sifat khusus varietas Sintanur ini wangi mulai di pertanaman. Dan untuk anjuran tanamnya, baik ditanam di lahan sawah irigasi dataran rendah sampai 550 meter di atas permukaan laut. Varietas yang telah dilepas pada tahun 2001 ini masih banyak digemari oleh petani. Budidaya minapadi menggunakan varietas Sintanur ini juga cukup cocok, mengingat umur tanamannya yang lebih panjang, jadi waktu pelaksanaan budidaya ikan bisa lebih maksimal. Budidaya minapadi ini jadi pelengkap buat kamu yang lagi berkunjung ke Watergong. Destinasi tambahan yang gak kalah menarik untuk sekedar berfoto atau belajar budidaya minapadi. Budidaya minapadi ini dapat memaksimalkan hasil dari potensi lahan pertanaman padi. Dan untuk analisis usahanya, sudah pernah kita bahas di video lainnya ya. Kamu bisa lihat kalau memang mau tahu gimana analisis usaha, modal yang diperlukan, dan potensi keuntungan yang bisa diperoleh. Secara umum, budidaya minapadi bisa memperoleh keuntungan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan budidaya padi secara monokultur. Tapi, kalau dibandingkan dengan budidaya ikan murni, hasil keuntungan yang diperoleh dari minapadi nggak akan setara ya. Budidaya tumpang sari seperti ini ada kelebihannya. Paling tidak bisa meminimalkan resiko kegagalan total panen karena punya jenis komoditas yang berbeda. Sekian dulu ya jalan-jalan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa kasih like dan share juga ke teman-temanmu. Kritik dan saran bisa kamu tulis di kolom komentar. Ketemu lagi di video selanjutnya.